Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma ba'd, ma'asyiral hadirin. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini setiap hari kita mengkonsumsi berita yang tiada habisnya. Sehingga kalau kita tidak mengulang daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh itu akan tergantikan. Orang akan kembali mengidolakan orang-orang yang tak beriman, mengidolakan orang-orang barat yang tak beriman. Hilang daripada kita idola kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diulang-ulang terus daripada sejarah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sulit untuk dideskripsikan oleh cerita. Tidak cukup apabila ceramah 24 jam menggambarkan betapa mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tak akan cukup. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia dan para sahabat begitu mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika beliau membuang dahaknya itu ditadangi oleh tangan-tangan mereka, kemudian diusapkan kepada wajah-wajah mereka. Ma tanakhama nukhamatan illa saqata fi kaffi ahadihim minhum. Tidaklah Nabi SAW membuang dahak kecuali para sahabat berlomba-lomba untuk menandangi dahak beliau, kemudian mengusapnya ke wajah mereka. Sahih riwayat Bukhari. Maknanya daripada ini adalah jasad para nabi dan rasul semuanya berkah. Oleh karenanya Nabi Yakub ketika buta itu disembuhkan melalui sebab daripada baju bekas keringat dari anaknya Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya yang meminta untuk disembuhkan, idhab biqamisi hadha, ini bawa baju saya. Tandanya seluruh daripada jasad para nabi dan rasul adalah berkah. Berbeda dengan selain daripada nabi dan rasul. Kemudian juga para sahabat ketika Nabi SAW mencukur rambutnya, mereka berlomba-lomba untuk mengambil rambut Nabi SAW. Itu dua tujuan mereka. Yang pertama, agar mendapatkan keberkahan dari rambut Nabi SAW. Yang kedua, agar rambut Nabi SAW tidak jatuh ke tanah sehingga nanti terinjak oleh umatnya. Khawatir ada bagian daripada tubuh Nabi SAW yang terinjak oleh umatnya. Karena seluruh jasad Nabi dan Rasul adalah mulia. Begitu pula para sahabat ridwanullahi alaihim kanu yatadabbaruna inda wudu'ih. Mereka berlomba-lomba ketika Nabi SAW sedang berwudu, mereka berlomba-lomba untuk dekat dengan Nabi SAW agar mendapatkan cipratan dari air wudunya. Ya Allah, mendapatkan cipratan dari air wudunya Nabi SAW. Bilal bin Rabah, ketika itu Bilal sedang keluar Madinah, kemudian masuk ke Madinah. Ketika itu Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kemudian ketika baru masuk pintu Madinah, melihat gunung Madinah, beliau menangis terseduh-seduh. Ditanyakan kepada beliau, radhiyallahu ta'ala an, wahai Bilal, apa yang membuat engkau menangis? Melihat gunung-gunung ini. Demi Allah, kata dia. Dahulu gunung-gunung ini semuanya menyaksikan dan melihat Rasulullah SAW berada di depan mereka. Dan jalan-jalan yang saya lalui ini sekarang adalah jalan-jalan yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika menapaki jalan ini bersama saya. Bagaimana saya tidak bisa menangis ketika menyaksikan bahwa Rasulullah SAW telah tiada. Ya Allah, inilah kecintaan para sahabat ridwanullah alaihim kepada mereka. Karena saking tawadunya Nabi SAW, kata para ulama, cukuplah seorang ketika ingin melihat bagaimana tawadunya Nabi SAW, cukup melihat rumah beliau. Cukup melihat rumah beliau yang sangat kecil sekali. Yang kata para sahabat, seandainya beliau SAW sujud, maka harus menggeser kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dahulu. Sa'id bin Musayyab pernah masuk ke rumah Nabi SAW ketika itu Nabi SAW sudah wafat. Menangis terseduh-seduh karena atapnya dipegang dengan tangan bisa. Saking pendeknya. Beliau adalah pemimpin negara, pemimpin agama, dunia dan akhirat, tapi tidak begitu mementingkan dunia. Mali wa mali dunia. Apa urusan saya dengan dunia? Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita umatnya begitu mementingkan dunia. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendoakan Aisyah. Aisyah berada di depannya. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa telah lampau, dosa-dosa yang ia sembunyikan, dosa yang dia tampakkan. Kemudian Aisyah tertawa. Sampai-sampai kepala Aisyah itu berada di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang membuat engkau tertawa? Bagaimana aku tidak tertawa, ya Rasulullah, mendengarkan doa itu keluar dari lisanmu? Apa jawab Nabi SAW? Menunjukkan beliau cinta dan sayang kepada kita sebagai umatnya. Innaha la da'wati li ummati fi kulli salah.
Sesungguhnya ini adalah doaku yang aku juga ucapkan untuk umatku di setiap kali sholat. Nabi SAW mendoakan kita agar dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa lampau, dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang kita sembunyikan, dosa-dosa yang kita tutupi. Itulah Nabi SAW begitu cintanya kepada kita. Makanya hendaknya kita terus mempelajari sirah beliau SAW. InsyaAllah nanti minggu depan insyaAllah akan kita adakan kajian berkenaan dengan Syama'il al-Muhammadiyah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.